اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما واجعلنا من الصالحين. أما بعد. Yang saya hormati para ustadz, para ustadzah, SMP, SD, SMP Khairul Ummah. Adik-adik sekalian, yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, kita bergembira karena sore hari ini Allah memberikan nikmat kepada kita, diberi izin untuk bertemu bulan Ramadan dan masih bisa berkumpul di sini bersama-sama untuk menuntut ilmu, menambah iman, mencari petunjuk, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tema kita adalah memburu derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Insya Allah saya akan berbicara 3 hal. Intinya tadi adalah 3 hal saja yang saya sampaikan. Yang pertama adalah mengapa memburu derajat di sisi Allah itu penting. Yang kedua adalah apa itu yang dimaksud derajat di sisi Allah. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah mengapa harus serius mengambil momen di bulan Ramadan ini. Ini nanti sampai jam berapa Ustaz tadi? Menjelang maghrib. Baik. Kita mulai dari yang pertama. Mengapa memburu derajat di sisi Allah itu penting? Buruan yang selayaknya dikejar seorang hamba itu memang adalah memburu derajat di sisi Allah. Kenapa? Karena inilah yang akan menjamin kebahagiaan hakiki. Hari ini orang banyak memburu bermacam-macam hal, tapi semuanya duniawi yang pasti akan ditinggal. Ada yang memburu punya pekerjaan enak. Umumnya orang begitu ya. Di mana-mana memburu punya pekerjaan yang enak. Itu perjuangannya mulai kecil. Sekolah TK, SD 6 tahun, SMP 3 tahun. Ini kelas berapa nih Dede? 65, 45. Ini masih di awal-awal perjuangan. Setelah ini masih SMP 3 tahun, lalu SMA 3 tahun, lalu kuliah 4 tahun kalau lulus. Setelah itu baru mencari pekerjaan, dan begitu. Yang dicari pekerjaan yang enak, begitu. Banyak hari ini orang mengejar pekerjaan yang enak, bukan hanya di negeri Muslim, termasuk di negeri-negeri non-Muslim. Seluruh sistem pendidikan arahnya adalah supaya bisa kerja. Ya. Ada yang memburu gelar, sudah punya pekerjaan enak, kurang kalau tidak gelar, akhirnya memburu gelar. Gimana caranya biar gelarnya itu tinggi, gelar duniawi maupun bahkan gelar agama. Kalau gelar duniawi itu seperti sarjana, magister, doktor, profesor, itu gelar duniawi. Itu serius dikejar oleh orang itu. Sehingga orang itu marah kalau misalnya gelarnya tidak disebut, kadang-kadang begitu. Nah, ini kadang-kadang terjadi di sebuah acara, orang yang hendak berbicara disebut namanya, lupa tidak disebut profesornya, marah-marah kan? Saya sudah guru besar. Ini cerminan sebenarnya bahwa selama ini tuh dikejar betul itu, sehingga kalau tidak dihargai orang marah. Ada yang mengejar gelar memakai agama, misalnya haji, supaya dipanggil Pak Haji dan Bu Haji. Berhaji biar dipanggil apa?
biar dipanggil Umi. Ini banyak yang kayak begitu. Ini saya cerita kisah nyata. Saya nggak perlu nyebut orangnya, sebagai ibrah saja. Biasanya orang kalau haji itu kan dikasih nama baru, nama haji lah. Misalnya anggap saja namanya Siti, setelah haji diganti Khadijah, Bu Hajah Khadijah, atau Umi Khadijah, biasanya gitu. Suatu hari si ibu yang telah berhaji itu di pasar, terus ketemu tetangganya itu di belakangnya berjalan, terus manggil, jalannya cuma 2 meter di belakang, Mbak Siti. Si Bu Siti ini dengar sebenarnya, tapi karena dipanggil Mbak Siti, diam. Orangnya dengar. Terus heran tetangganya di belakangnya, loh, biasanya dipanggil langsung noleh, ini kok diam. Terus teriak, oh iya, kan baru haji. Langsung dipanggil, Umi, langsung ramah, oh iya. Lu ada itu orangnya, memburu gelar itu ada, nyantai. Marah kalau gak disebut Bu Haji, marah kalau gak disebut Umi. Ada orang yang mengejar semacam itu. Ada orang yang mengejar gelar guru bangsa misalnya. Jadi beraktivitas semua macam-macam biar digelari sebagai guru bangsa. Dikejar, memburu gelar pahlawan. Banyak. Di dunia ini banyak sekali orang mengejar sesuatu. Ada pula yang mengejar poligami. Ada ini. Sudah punya istri, ingin nikah lagi, ya, gimana caranya? Jadi perjuangannya adalah bagaimana bisa punya istri lebih dari satu. Sehingga ketika sukses, buahnya setengah mati, Masya Allah, dibuang terbakarkan kemana-mana. Nih, potret sukses poligami. Gitu. Oke. Jadi macam-macam. Tapi di antara semua yang dikejar manusia itu, selama sifatnya duniawi, pasti akan ditinggal. Semua hal yang sifatnya duniawi pasti akan ditinggal. Yang sifatnya kekal dan menjamin kebahagiaan setelah mati adalah kalau kita mengejar derajat di sisi Allah. Jadi itulah pentingnya mengapa kita harus mengejar derajat di sisi Allah. Karena kalau ambisi-ambisi dunia ada saatnya itu akan hilang. Tapi kalau mengejar derajat di sisi Allah, menjadi kekasih Allah, maka bahagianya akan selamanya. Ya, ini. Yang pertama sudah selesai, kita masuk yang kedua sekarang. Apa itu yang dimaksud dengan derajat di sisi Allah? Derajat di sisi Allah itu yang dimaksud adalah qurbah, kedekatan di sisi Allah. Orang itu kalau dekat dengan seseorang yang punya kedudukan, pasti segalanya jadi mudah. Orang kalau dekat sama presiden misalnya, itu punya kepentingan apapun cepat itu. Mau saya punya yayasan Khairul Ummah, nanti kan kenalannya Jokowi, cepat ini. Mau pembangunan berapa tingkat, cepat ini. Berkembangnya, tapi karena nggak dekat, akhirnya harus berjuang keras. Oke, cari cara ini gimana? Cari dana, menggunakan sana, menggunakan sini, mengembangkan itu bener-bener effortnya luar biasa. Nah sekarang bayangkan jika ada seorang hamba dekat di sisi Allah, wah itu luar biasa. Orang yang dekat di sisi Allah pasti akan dimuliakan di dunia dan dimuliakan di akhirat. Contohnya siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah contoh hamba yang sangat dekat dengan Allah. Karena itu dimuliakan di dunia. Rasulullah itu dicintai sahabatnya secara luar biasa.
Sampai-sampai orang kafir yang baru pertama kali melihat Rasulullah itu kagum dan terkesan banget dalam hatinya, sehingga kalau cerita ke orang itu antusias banget. Pernah ada orang kafir Quraisy setelah ketemu Rasulullah itu cerita kepada teman-temannya, "Hei orang-orang Quraisy, aku ini sudah pernah ketemu raja-raja. Aku ini sudah pernah ketemu kaisar-kaisar. Aku ini sudah pernah ketemu berbagai macam penguasa. Tapi aku tidak pernah melihat ada orang-orang seperti sahabat Muhammad kepada Muhammad. Demi Allah, Muhammad ini adalah orang yang jika meludah, maka ludahnya akan ditampung oleh pengikutnya." Ditampung, ya. Kalau sampai meludah gimana? Jijik ya semuanya. Rasulullah ludahnya ditampung. Kenapa? Ludah Rasulullah itu berkah. Bahkan seluruh tubuh Rasulullah itu berkah. Makanya orang itu rebutan bagian tubuh Rasulullah. Jadi ludah itu ini rebutan sudah ditampung. Untuk apa? Diusapkan seluruh tubuh biar berkah tubuh. Rasulullah itu kalau memotong rambutnya nggak dibuang, diberikan sahabat, dibagi-bagi, itu disimpan semuanya. Karena memang rambut Rasulullah itu penuh berkah. Rasulullah itu kalau wudhu, bekas air wudhunya rebutan itu para sahabat. Ya. Kenapa itu? Karena berkah itu tadi. Masya Allah, Rasulullah itu apapun berkahnya. Rasulullah itu telah mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim ke makanan. Lalu kemudian beliau meminta supaya makanan itu diberkahi. Ini walaupun yang makan ribuan orang gak habis itu makanan. Itu Rasulullah. Karena berkah, ucapannya pun berkah. Saat perang Tabuk itu pernah sahabat itu kehabisan makanan. Terus tentara Rasulullah lapar. Maka kemudian salah seorang sahabat Nabi yang bernama Al-Irbad bin Sariyah datang pada Nabi, "Wahai Rasulullah, kami lapar." Lalu Rasulullah bilang, "Coba kalian lihat di kantong-kantong kurma itu apakah masih ada isinya." Dicek sama sahabat, ternyata habis. Sudah tidak ada, wahai Rasulullah. Rasulullah kemudian bersabda, "Coba diteliti lagi, dicari lagi di bahasa Jawanya digeduk-geduk ke, dipukul-pukul kan, biar kalau ada sisa 1-2 kurma kelihatan." Akhirnya diambil lagi kantong itu, pukul-pukul kan. Ternyata dari sekian ratus kantong itu, alhamdulillah ketemu kurma jumlahnya 7 butir. 7 butir kurma dikumpulkan, diletakkan di wadah, dan oleh Rasulullah dipegang sambil mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, "Ya Allah, berkahilah makanan ini." Lalu kemudian dimakan oleh sahabat. Setiap ngambil satu menyumber kurma di situ. Ambil 2 menyumber, sampai sahabat yang makan itu dihitung. Makan 1, bijinya letakkan kiri, makan lagi, bijinya letakkan lagi tangan kiri, terus sampai di sini terkumpul 50-an biji, baru kenyang. Nah, ternyata ukuran perut manusia kenyang makan kurma itu 50 biji. Ya. Kita buat takjil itu 50 biji sih. Ya, kalau kenyang ya, tapi namanya takjil kan makanan pembuka ya. Ini konsisten dengan ajaran zakat fitri. Zakat fitri itu kan diperintahkan dikeluarkan 2 sok. 2 sok itu 2 sok itu kira-kira kalau dikonversi kilo kan 2 kilo lebih setengah lah kira-kira maksimal. Itu kalau ukuran kurma itu kira-kira 200 biji 1 sok. Berarti zakat fitri itu kalau dikasihkan orang miskin
bisa untuk makan sehari, paling tiga kali. Makanya ini konsisten dengan hadis Nabi yang bilang berikan zakat fitri biar orang-orang yang mengemis itu di hari raya sudah tidak perlu mencari makan lagi. Kasih makan orang yang mengemis. Oke, kembali ke cerita. Jadi Rasulullah itu ucapannya berkah, itu contoh bagaimana Rasulullah itu dimuliakan Allah di dunia, sampai dihormati sahabatnya, sampai seperti itu. Orang kalau sudah menjadi kekasih Allah, itu secara pasti akan dicintai oleh orang-orang soleh juga. Sebenarnya kalau jadi musuh Allah, orang itu akan dibuat benci kekasih Allah. Nah, Rasulullah ini contoh hamba Allah yang derajatnya tinggi di sisi Allah, sehingga dimuliakan Allah di dunia. Doanya mustajab tadi, ya. Nama beliau itu tidak pernah lupa, tidak disebut. Nama Rasulullah hari itu kan selalu diucapkan minimal 5 kali dalam sehari, ya kan? Kenapa? Karena azan kan, azan kan selalu ada asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu kan selalu disebut berarti ucapan Nabi minimal sehari disebut 5 kali. Belum saat sholat. Saat sholat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah disebut lagi, ya kan? Mereka sudah 10 kali. Belum saat sholawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, belum sudah 2 kali sholawat. Kan banyak kan? Tidak ada manusia yang paling sering disebut selain Rasulullah. Kalah kalau Prabowo jangan. Tidak ada apa-apa, ya. Prabowo hanya ramai saat memilih. Kalau Rasulullah sepanjang zaman. Kalau sampai yang kapan disebut? Pas absen ya, di absen bapak guru, ibu guru, sama pas dimarahi ibu ya. Mari, ya, makan. Nah, di situ jawabnya. Rasulullah Masya Allah disebut dengan penuh penghormatan, didoakan, dimuliakan. Ini contoh hamba Allah yang sudah dekat dengan Allah, derajatnya sudah tinggi. Ya, itu di dunia aja sudah kelihatan kayak begitu. Belum di akhirat, Masya Allah, Rasulullah itu luar biasa kemuliaannya. Di akhirat nanti itu yang pertama kali dibangkitkan itu Rasulullah. Semua makhluk meninggal, terus Allah menghidupkan satu-satu. Yang pertama hidup adalah Rasulullah, Nabi Muhammad. Terus Rasulullah itu sama Allah juga dikasih maqaman mahmuda, kedudukan yang tinggi terpuji di akhirat. Yakni ketika semua nabi-nabi tidak berani bicara kepada Allah, hanya Rasulullah yang berani bicara kepada Allah untuk memintakan syafaat kepada orang-orang yang berdosa. Itu Rasulullah, kemuliaannya seperti itu. Terus Rasulullah itu dikasih haud, telaga. Telaga ini nanti akan diminum oleh pengikut-pengikut Rasulullah. Jangan tahu telaga itu besarnya seperti apa. Bayangkan ada danau, lebarnya mulai dari Bondowoso sampai Jakarta. Wah, itu telaganya Rasulullah itu kira-kira segitu lebarnya. Panjangnya hanya Allah yang tahu. Kenapa? Karena menurut hadis riwayat Muslim, Rasulullah mengatakan bahwa lebarnya telaganya itu adalah ma baina Ailah wal Juhfah, antara kota Ailah ke Juhfah. Ailah itu sekarang kota Aqabah di selatan Yordania. Juhfah itu yang jadi mikot sekarang ini di Saudi Arabia. Itu kalau diukur itu kira-kira jaraknya sekitar 710 meter. Nah, itu kira-kira Bondowoso Jakarta. Ya. Itu luasnya telaganya Rasulullah. Jadi umatnya nanti itu akan dikasih minum semua ke situ. Umatnya Rasulullah. Yang penting diakui Rasulullah sebagai umatnya. Gitu ya. Gimana Rasulullah tahu umatnya? Cirinya apa? Gampang. Ciri umatnya Nabi Muhammad di akhirat nanti itu adalah wajahnya bersinar, tangannya bersinar,
kakinya bersinar. Itu cirinya umat Nabi Muhammad. Kenapa kok bersinar? Karena di dunia dulu dipakai wudhu. Wudhu kan membasuh muka, tangan, dan kaki. Makanya biar diakui umatnya Rasulullah, sekali-kali jangan tinggalkan sholat, wudhunya yang baik, gitu ya. Insya Allah itu jadi umatnya Nabi Muhammad. Cirinya itu. Oke. Jadi Rasulullah adalah contoh hamba Allah yang derajatnya tinggi sehingga dimuliakan di dunia maupun akhirat. Itu ya, itu sebaik-baik target kita dalam hidup, yakni mengejar derajat di sisi Allah. Tidak semua orang itu derajatnya tinggi di sisi Allah. Kata Al-Ghazali di kitab Ihya Ulumuddin, beliau mengatakan di akhirat nanti manusia itu akan terbagi menjadi 4 golongan. Manusia di akhirat nanti akan terbagi menjadi 4 golongan. Apa saja itu? Pertama adalah golongan halikin, orang-orang yang binasa. Halikin. Golongan yang kedua adalah mu'adzabin, golongan orang-orang yang pasti akan disiksa. Mu'adzabin. Golongan yang ketiga adalah golongan najin, golongan orang-orang yang selamat. Yang keempat, yang terakhir adalah golongan faizi, golongan orang-orang yang sukses, yang berhasil, yang beruntung, yang menang di sisi Allah. Nah, saya terangkan satu-satu. Siapa yang dimaksud dengan golongan haliki? Golongan haliki adalah orang-orang yang sudah tidak ada harapan bebas dari neraka. Mereka akan disiksa selamanya dan tidak mungkin keluar di sana. Khalidina fiha abada, kekal di neraka selama-lamanya. Ini adalah golongan haliki. Nabi Isa itu pernah memberikan perumpamaan yang mengerikan. Gimana itu? Kalau ingin bisa membayangkan lamanya siksaan di neraka yang dinamakan kekal seperti apa, sekarang bayangkan begini. Bayangkan bumi ini penuh dengan beras, full penuh sudah, nggak ada yang kosong sedikit, penuh dengan beras. Lalu ada seekor burung yang turun lalu mematuk satu butir beras itu, lalu terbang ke angkasa, dan dia tidak kembali sebelum 100 tahun. Jadi setelah mematuk berhenti dulu 100 tahun, balik lagi ngambil satu butir, terbang lagi, dan dia nggak balik lagi sampai 100 tahun. Terus pokoknya setiap ngambil satu butir nggak balik sebelum 100 tahun. Nah bayangkan, sampai bumi habis sekalipun siksaan neraka belum selesai. Kira-kira berapa lama? Wah itulah ngerinya khalidina fiha itu kayak gitu. Ngerinya orang disiksa selamanya itu gambarannya kayak gitu. Orang kalau berarti kayak gini, insya Allah tidak pernah membombastisasi dunia. Kenapa? Karena dunia ini kan gak lama, ya. Berapa sih usia orang? 60, 70, 80 sudah jarang, 90 apalagi. Malah ada yang mati muda. Ada gak yang mati SD? Ada banyak. Mati SMP juga banyak, SMA juga banyak. Bentar banget itu dunia ini, sangat sebentar. Makanya orang kalau larut dalam dunia, mengejar duniawi tadi keliru. Karena di akhirat kayak gitu ya.
Siksaan 100 tahun itu gak ada artinya, hanya sekitar satu butir beras tadi dibandingkan dengan lamanya neraka. Ini orang halikin itu kayak gini siksaannya. Orang-orang seperti Fir'aun, Haman, itu siksaannya kayak begitu. Kekuasaannya luar biasa di dunia, tapi di akhirat ngeri siksaannya. Gak ada apa-apanya. Makanya ada hadis yang bilang, orang di dunia yang paling bahagia sekali di akhirat itu begitu sudah dicelup satu celupan di neraka, hilang semua memori indahnya. Siapa orang paling bahagia di dunia? Siapa? Menurutmu siapa yang paling bahagia? Jungkook. Jungkook atau Jungkook jenenge? Ya. Oh, ini senangnya sekarang itu ya Allah. Idolanya kok BTS itu gimana? Enggak ya, insya Allah anak khairukum idolanya Rasulullah ya. Ngapain mengidolakan BTS? BTS nggak kenal kamu ya. BTS pernah nggak ngasih uang saku kamu? Pernah ditraktir? Nah, kalau sakit pernah jenguk? Nah, pernah lagi itu kok dipuja. Ngapain gambar ini sih? Itu kan jahil ya kan? Jadikan wallpaper HP, lu ngapain ya? Yang patut dijadikan wallpaper HP-mu adalah bapakmu dan ibumu ya, itu yang paling berjasa bagimu. Kalau bapak ibumu jahat ya, kamu sudah masuk tempat sampah ya. Ganti wallpaper artis-artis ini ya, ganti bapakmu atau ibu, atau bapak ibu guru lah itu minimal ya. Pak kepala sekolah wallpaper mantap ya. Itu ya. Nanti insya Allah dipermudah. Ya. Jadi seperti itu ya. Jadi kembali ke sini ya. Jadi kita ini sampai mana dia terakhir? Sampai lupa. Halikin, betul. Halikin itu orang-orang yang mereka itu selama hidup gak kenal Allah, gak pernah nyembah Allah, kufur terhadap Allah, hidupnya hanya dunia kita semuanya itu halikin. Kufur terhadap Allah, kufur terhadap Rasulullah. Ini termasuk halikin yang siksanya nanti selamanya di neraka. Raja Namrud, Fir'aun, Haman, siapa lagi? Namrud sudah, Abu Jahal, Abu Lahab, Qarun, Samiri, siapa lagi? Ya, Abraha, siapa lagi? Terus itu loh, pokoknya orang-orang yang dijadikan contoh. Kalau yang masih hidup nggak boleh disebut ya, nggak boleh. Kenapa? Karena ada kesempatan untuk tobat. Walaupun kita benci banget sama orang tersebut, anggap aja bisa kita benci banget sama Biden atau siapa, atau Donald Trump atau siapa, kita benci banget ya. Kita nggak boleh memperlakukan seperti orang yang sudah pasti masuk neraka. Kenapa? Sangat mungkin tobat di akhir hidupnya. Yang boleh disebut hanya yang diceritakan di Quran. Yang sudah pasti nasibnya di neraka. Halikin. Orang-orang yang binasa. Ini kelompok pertama. Kelompok yang kedua adalah mu'adzabin. Mu'adzabin itu adalah kelompok orang yang disiksa, tapi pada akhirnya nanti akan dikeluarkan dari neraka. Nah, ini yang membedakan dengan halikin. Halikin sama disiksa, cuma yang mu'adzabin ini khusus dia itu pada akhirnya akan keluar dari api neraka. Siapakah mereka? Kata Imam Al-Ghazali, mereka adalah orang-orang yang dalam hatinya ada iman, tapi mati dalam keadaan masih punya dosa dan belum bertobat darinya. Nah, itu. Ini termasuk mu'adzabin. Contoh misalnya, mati dalam keadaan merampok orang. Kan ada ya, beberapa kali muncul itu berita begal
Terus dia saat membegal motor, yang punya motor ngelawan. Akhirnya yang begal mati. Nah ini kan sudah maksiat, mati gitu ya. Kalau dia itu mukmin, maka orang ini harus disiksa dulu karena dosa begalnya tadi. Setelah itu baru dikeluarkan dari neraka. Ini keluarnya kedua. Ada orang yang mati dalam keadaan mabuk, ada. Jadi mau mabuk, enak gitu terus tersedar mati. Ada begitu. Ada lagi yang mati dalam keadaan berzina. Ini berkali-kali masuk berita ini. Jadi dia berzina dengan pelacur ke hotel, padahal dia sudah usianya sudah 60 sekian. Itu kan biasanya jantungnya lemah. Saat berzina, gak kuat jantungnya, tewas di situ. Itu ada kayak gitu. Ya kita nggak boleh melaknat kayak itu, nggak boleh. Karena masih ada harapan keluar dari neraka. Kalaupun dia masuk neraka. Ada orang yang mati dalam keadaan bermaksiat kepada Allah. Termasuk maksiat-maksiat kecil. Jangan hanya maksiat besar saja ya. Maksiat-maksiat kecil sekalipun kalau meninggal dalam keadaan belum bertobat, itu pasti akan disiksa itu nanti di akhirat. Pasti. Contoh maksiat kecil apa? Pinjam buku nggak dikembalikan. Nah, dosa itu tidak boleh ya. Pernah pinjam buku? Kalau pernah dikembalikan, ya itu haknya orang, harus dikembalikan. Contoh lain apa? Misalnya memakai barang orang tidak izin, itu dosa juga loh, tidak boleh. Misalnya tiba-tiba pakai pensil temennya, udah boleh. Itu namanya ghosok. Ghosok itu dosa, tidak boleh. Contoh lain misalnya pinjam penghapus, nggak ngomong, nggak boleh. Termasuk dosa adalah mengkepui HP orang lain, nah nggak boleh itu. Kan rahasia orang itu, ya. Dilihat tanpa izin, dilihat-lihat nggak boleh. Itu sama seperti melihat aurat orang. Kita kan tidak tahu, mungkin ada rahasia di sana yang kita nggak boleh tahu. Ya. Termasuk dosa adalah tidak menjaga pandangan mata, melihat hal-hal yang haram. Itu kalau tidak ditobati itu bisa disiksa juga. Sholat tanpa wudhu, ayo siapa yang pernah? Oh, masya Allah. Ada bapak-bapak ibu. Aduh, bapak ibu guru dari perlu pelajaran. Ada yang sholat dosa udah mulai ya? Tidak boleh sholat tanpa wudhu, itu tidak. Karena tidak batal, Ustaz. Karena tidak batal. Oke. Kalau tidak batal tidak apa-apa. Tapi kalau misalnya nggak toharoh terus kemudian sholat, dosa itu tidak boleh. Ya. Durhaka pada orang tua itu juga dosa. Tidak boleh durhaka pada orang tua. Durhaka itu gimana definisinya? Durhaka itu pokoknya membuat orang tua itu sakit hati yang sumedih banget. Itu disebut durhaka. Apa maksudnya? Ya. Jadi ini adalah orang-orang yang di akhirat mereka itu harus dicuci dulu di neraka. Jadi nggak bisa masuk surga langsung. Harus dicuci dulu di neraka, disiksa di neraka sampai dosanya menjadi bersih. Berapa lama? Tergantung dosa masing-masing. Makanya ada hisab itu untuk menentukan itu. Ini dihukum berapa lama? Adanya hisab itu tujuannya adalah untuk menentukan, oh ini dihukum sekian lama, sekian lama, sekian lama. Diperhitungkan itu. Ada yang disiksa hanya sesaat, hanya kayak dicelup saja. Tarik lagi sudah ada. Ada juga yang disiksa kira-kira 1 jam ada. Disiksa di neraka selama 1 jam ada. Ada juga yang disiksa selama 1 hari. Ada juga yang disiksa selama 1 pekan, 7 hari ada.
ada yang disiksa selama 1 bulan, ada yang disiksa selama 1 tahun, ada yang 10 tahun, 100 tahun, 1000 tahun. Yang paling lama menurut riwayat itu adalah selama usia dunia. Itu nggak tahu berapa lama dia, berapa ribu tahun, hanya Allah yang tahu. Itu yang paling lama. Ini berarti orang dosanya banyak banget, sehingga dia harus dicuci dalam waktu selama itu. Ya. Yang mengerikan kata para ulama, kebanyakan yang membuat orang beriman masuk neraka itu adalah dosa kepada sesama. Itu ya. Kalau dosa kepada Allah itu sering mudah diampuni, tapi dosa pada sesama itu kan nggak bisa diampuni kalau yang dijahati tidak memaafkan. Itu bahayanya. Ya. Dosa kepada sesama itu kata para ulama. Jadi kita harus tahu dosa itu ada 2 macam. Ada dosa kepada Allah, ada dosa kepada sesama. Dosa kepada Allah itu bagaimana? Dosa kepada Allah itu misalnya nggak sholat, ya, itu masuk dosa kepada Allah. Tidak puasa Ramadan, nah, itu juga dosa. Pura-pura puasa aslinya enggak, mokel diam-diam, nah, itu juga dosa pada Allah. Mampu haji tapi enggak haji, nah, itu juga dosa kepada Allah. Dosa kepada sesama itu bagaimana? Kata para ulama, dosa kepada sesama itu ada 3 macam. Apa itu? Pertama adalah dosa yang terkait dengan darah. Yang kedua adalah dosa yang terkait dengan harta. Yang ketiga adalah dosa terkait dengan kehormatan. Nah, kesalahan orang sesama itu intinya 3 ini. Dosa terkait dengan darah itu gimana? Misalnya membunuh orang lain. Nah, itu termasuk dosa kepada sesama. Itu sering membuat orang masuk neraka. Membunuh orang lain. Siapa yang paling banyak membunuh? Israel, ya. Kalau kita lihat dalam sejarah, manusia yang paling banyak membunuh itu adalah politisi. Ya, ayo coba dengan cek semuanya dalam sejarah itu. Semua yang dosanya paling banyak membunuh itu adalah dosanya politisi. Kenapa? Karena politisi itu punya kekuatan. Kekuatannya apa? Tentara dan polisi. Sehingga dia bisa punya. Kalau politisi itu apa ya? Oke. Politisi itu pejabat, penguasa, pemerintah, itulah ya. Itu ya. Jangan enak-enak jadi pejabat itu, ngeri. Dosa yang paling banyak dilakukan membunuh itu adalah dosanya para pejabat, dosanya pemerintah, dosanya politisi. Lihat Fir'aun. Fir'aun itu kan raja, ya kan? Berarti dia pejabat, dia pemerintah, dia politisi, punya penguasa, dia punya tentara. Makanya dia bisa memaksa orang lain untuk tunduk padanya, gak tunduk bunuh, kan gitu Fir'aun itu. Makanya di Quran diceritakan dosanya Fir'aun itu menyembelihi bayi-bayi Bani Israel, kan gitu. Politisi, ya. Termasuk Israel dari ini, ya kan? Yang memerintahkan siapa kan? Pejabatnya itu untuk membunuh orang-orang Muslim. Politisi. Bahkan mohon maaf, kita harus jujur juga mengatakan, dalam sejarah Islam juga yang paling banyak bunuh itu penguasa, betul? Bukan ulama. Kalau Pak Guru, Bu Guru nggak bisa bunuh orang itu. Kalaupun bunuh 1 sudah itu dihukum mati. Kalau penguasa bunuh 1000 orang itu tetap dipuja kan gitu. Itu penguasa. Kalau kita belajar sejarahnya Bani Umayyah, Bani Abbas, ngeri-ngeri. Perang Harrah,
namanya perang Harbi tahun 60 Hijriah. Itu peperangan antara penguasa Bani Umayyah dengan penduduk Madinah. Saat itu sama-sama Muslim. Ketika mereka perang, kemudian orang Madinah kalah, apa yang dilakukan? Dibantai para laki-lakinya, hartanya dirampok, dirampas, perempuannya diperkosa. Yang merkosa sesama Muslim, lo bayangkan coba ya. Dan yang memerintahkan pejabatnya itu pemerintahnya. Ngeri itu coba itu. Nanti kalau sampai di rumah punya HP, coba di googling kisah perang Harrah. Kisah ngeri itu perang Harrah. Itu pejabat, itu pemerintah, itu penguasa yang memerintahkan. Padahal waktu penguasanya ngakunya menerapkan Al-Quran dan hadis, ngakunya menerapkan Islam, tapi fitnah kekuasaan itu ngeri, madamnya sangat ngeri. Orang bisa menghalalkan segala cara demi mendapatkan kekuasaan. Ya kayak pemilu kemarin lah kira-kira. Kalau sudah pemilu itu kan kadang teman jadi musuh, ya kan? Tergantung jagoannya siapa. Jagoannya Prabowo atau Anissa ya. Kadang bertengkar itu. Bahkan kita nggak menutup kemungkinan walaupun disebut namanya sudah demokrasi, kemudian terjadi pembunuhan diam-diam, kita nggak tahu. Penguasa karena punya kuasa itu. Manusia yang paling banyak membunuh itu penguasa. Coba lihat Hitler. Hitler itu berapa orang yang dibunuh? Jutaan itu. Siapa dia? Penguasa. Lihat itu Mao Zedong. Mao Zedong itu penguasanya Cina zaman dulu. Itu juga jutaan orang dibunuh. Di Vietnam itu ada orang kejam namanya Pol Pot. Ya, namanya lucu ya. Namanya Pol Pot. Itu juga jutaan orang itu dibunuh itu. Orang Vietnam. Wah, di Indonesia dulu ada namanya PKI, ya kan? PKI itu berapa buah itu dibunuh ya? Itu karena pejabat. Maka di akhirat nanti orang yang paling banyak kita saksikan masuk neraka itu adalah para penguasa. Dosanya paling banyak itu benar itu, karena membunuh orang sangat mudah bagi mereka. Makanya saya pesan, jangan senang-senang jadi penguasa. Dan tanggung jawabnya besar. Misalnya, siapa tahu nanti di sini ada yang menjadi penguasa, nggak tahu. Hati-hati. Kalau jadi penguasa itu Allah yang ngasih kekuasaan, pasti dibantu. Tapi kalau ambisi itu yang bahaya. Ambisi kekuasaan, pengen banget jadi penguasa, gitu ya, sampai jelek-jelekan orang, sampai bunuh orang, itu yang paling berbahaya. Ya, itu dosa membunuh. Termasuk terkait dosa dengan darah adalah tidak membunuh tapi melukai. Tidak membunuh tapi melukai. Wah, ini sama dosanya penguasa juga, banyak yang menyiksa lawan-lawan politiknya. Termasuk dosanya polisi. Itu melukai ya. Orang dituduh sebagai penjahat belum tentu salah, sudah disiksa dulu. Nah, tidak boleh semacam itu. Ya, zaman dulu ada polisi juga yang oleh Rasulullah itu digambarkan memegang cambuk-cambuk seperti ekor sapi. Itu kebanyakan mencambuki orang-orang yang nggak mau bayar pajak. Ya, nah, itu termasuk dosa juga. Kalau mati dalam keadaan belum bertobat, belum minta maaf pada orang yang dilukai, itu bisa masuk neraka. Ya. Termasuk jenis darah juga, walaupun tidak melukai tapi misalnya menyakiti. Misalnya apa? Memukul, membuli. Awas, tidak boleh ya membuli ya. Ini penyakit di sekolah itu kadang-kadang suka membuli, dosa itu. Banyak sekarang itu pembulian terjadi baik di sekolah umum maupun pondok. Di pondok itu sampai ada yang mati kan kemarin itu. Itu kan karena membuli sebenarnya, akhlak membuli, karena nggak ngerti ilmu tentang dosa menyakiti sesama ini. Bisa buat masuk neraka itu padahal. Ya, tidak boleh memukul secara zalim, itu tidak boleh.
Kalau kata para ulama, anak didik itu tidak boleh dipukul dengan pukulan yang berlebihan, yang berbahaya, tidak boleh. Ada adabnya itu, ada fikihnya itu memukul. Memang betul dalam hadis itu ada ajaran boleh memukul anak yang tidak sholat, tapi bukan pukulan yang membuat tewas, bukan. Ya, salah, jangan dipahami kayak gitu. Itu pukulan takdir. Pukulan takdir itu pukulan mendidik, itu ada aturannya. Misalnya sebagian ulama menjelaskan pukulan takdir itu hanya boleh di area-area yang tidak berbahaya. Contoh yang tidak berbahaya itu apa? Otot itu misalnya, mohon maaf, di pantat misalnya, itu kan nggak berbahaya ya. Nah kalau yang dipukul itu daerah tengkuk, itu kan bahaya, ini saraf ini. Kepala itu juga bahaya, termasuk punggung, ini kan ada saraf mematikan itu. Nggak boleh. Dada itu juga termasuk bahaya ini. Kalau kena paru-paru bisa tewas. Jadi kalau mukul harus area-area yang tidak berbahaya, area-area yang banyak ototnya. Itu pun tidak boleh pukulan yang sampai membekas, nggak boleh. Dan maksimal, ada hitungannya, maksimal 3 kali. Kalau dipukul 3 kali kan nggak sampai mati kan. Nah ini makanya penting ilmu ini diketahui biar tidak sampai menzalimi. Orang tua saja itu bisa dihukumi menzalimi anak loh kalau mukul keterlaluan itu. Orang tua apakah boleh mukul anak? Boleh ya, boleh. Kalau nggak dipukul dapat kan anaknya ya. Kadang-kadang perlu dipukul anak itu memang. Tapi mukulnya mukul mendidik, bukan pukulan yang membantai itu ya, nggak boleh. Iya, jadi orang tua itu kalau mukul yang benar adalah mukul karena Allah. Kalau mukul karena sebel, bisa dosa, itu bisa susah. Ya. Kalau mukul karena Allah itu insya Allah selamat. Mukul karena Allah adalah saya mendidik supaya anak ini akhlaknya menjadi baik. Tapi kalau melampiaskan emosi setelah mukul puas gitu ya, lega, nah itu berarti bukan mukul karena Allah. Lu dihisap itu orang tua juga itu. Anak dihisap apakah bisa berbakti kepada orang tua? Orang tua dihisap bisa didik anak dengan baik apa tidak? Semuanya dihisap, adil kan? Oke, gitu ya. Jadi pukulan itu termasuk dosa. Kalau meninggal dalam keadaan belum minta maaf, bisa berdosa. Makanya ini saya pesan ya, biasanya di Indonesia itu ada tradisi bagus, tradisi maaf-maafan hari raya. Nah, itu saatnya untuk melebur dosa itu. Sampaikan saja. Saya pernah berdosa kepada orang tua, sampaikan semuanya. Saya pernah ngambil uang diam-diam, ngaku aja ya, minta maaf. Orang tua juga harus minta maaf pada anaknya, mungkin berlebihan dalam memarahi, dalam memukul, itu harus minta maaf pada anaknya. Bahkan termasuk, mohon maaf, hanya sekedar jundu. Apa jundu itu? Bahasa Indonesia jundu itu apa? Menjundu. Mendorong nggak cocok ya, apa itu tepatnya? Menjita itu ngetak gitu ya, beda lagi. Kalau jundu itu kayak kepala digini kan, itu kan ada unsur penghinaan di situ ya. Dan orang yang dijundu itu nggak terima biasanya, karena merasa dihina. Itu dosa loh itu, harus minta maaf itu, walaupun hanya menjundu. Nggak boleh ya, harus minta maaf. Mencubit itu juga, mencubit itu juga dosa kalau berlebihan. Kalau cubitan sayang, nah ya. Ini khusus yang sudah dewasa ya. Ini yang maksudnya cubitan yang sampai biru misalnya ya, yang sampai berlebihan banget, itu bisa dihitung sebagai dosa. Saya kasih contoh ini, kehati-hatian sahabat Nabi. Ada sahabat Nabi namanya Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itu sahabat Nabi yang sangat soleh, sangat hati-hati menjaga supaya tidak berdosa pada orang lain. Suatu saat beliau itu teringat pernah
menjewer telinga pembantunya. Pernah dijewer. Terus Umar teringat itu kemudian takut, wah, jangan-jangan aku jewernya keterlaluan ini. Jewer kalau menghukum kan sebentar aja srit gitu ya. Tapi kalau sudah sambil dipuas-puasin gitu ya, oh itu beda gitu ya. Di sisi Allah beda itu jewer kayak begitu. Ini dosanya para pendidik gitu kan ya. Utsman itu pernah jewer, terus takut dihisab oleh Allah, bilang ke pembantunya, hai pembantuku, aku dulu itu pernah menjewer, dan aku khawatir itu keterlaluan, walaupun maksudku adalah untuk mendidik. Daripada aku nanti dihukum di akhirat, sekarang jewer aku. Memang cara taubatnya kalau dosa pada orang lain itu adalah ngasih kesempatan supaya dibalas. Coba bayangkan ya, misalnya ada bapak guru atau ibu guru yang bilang ke sampai murid-muridnya, jewer aku nak, karena aku pernah menjewermu. Jadi ada kayak gitu. Terus kan sungkan, namanya pembantu kan nggak enak gitu disuruh jewer tuannya. Akhirnya bilang, udahlah nggak usah tuan, saya memaafkannya. Udah lega ya Utsman. Udah, aku dulu pokoknya pernah menjewermu, kamu harus membalas saya biar saya tenang. Akhirnya dengan segan, sedikit takut-takut dijewer telinganya pelan. Terus Utsman bilang, enggak gitu, aku dulu jewernya keras gitu ya. Sekarang balas aku seperti aku menjewer. Akhirnya kemudian dijewer keras, baru kemudian Utsman bisa menerima. Kayak gitu ya sahabat Nabi itu, Masya Allah. Makanya wajar kan Utsman itu disebut dijamin masuk surga, karena hati-hatinya kalau menjalani orang itu kayak gitu. Saat Utsman dibunuh, Utsman itu wafatnya dibunuh ya. Itu sebenarnya bisa ngelawan itu Utsman. Bisa ngelawan. Sebagai seorang khalifah sebenarnya Utsman bisa melawan. Bisa saja beliau itu memobilisasi tentara untuk menjaga rumah, sangat bisa. Tapi beliau itu teringat pesan Rasulullah, hai Utsman, kalau terjadi di masa fitnah, di mana terjadi peperangan antara muslim dengan muslim, maka jadilah kamu seperti orang terbaik di antara dua anak Adam. Siapa itu? Qabil dan Habil. Itu kan ceritanya Qabil membunuh Habil. Kenapa? Karena iri, gitu kan? Nah, sebenarnya Qabil ini lebih kuat daripada Habil, lebih kuat. Jadi riwayatnya itu dalam asyad, lebih kuat, lebih perkasa. Andaikan melawan, Qabil pasti kalah itu. Nah, maaf, andaikan melawan, andaikan Habil melawan Qabil, pasti Qabil itu kalah. Tapi Habil ini tidak mau melawan. Makanya di Quran diceritakan, kalau kamu mengulurkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, saya tidak akan mengulurkan tanganku untuk membunuh. Jadi ngalah. Akhirnya beliau yang meninggal dunia. Gitu. Nah, Utsman juga kayak gitu. Saat dikepung oleh orang-orang yang membunuhnya, Utsman itu nggak ngelawan, karena nggak mau membunuh Muslim dan nggak mau menjadi penyebab terbunuhnya Muslim. Beliau rela berkorban, beliau sendiri yang meninggal. Nah itu Utsman saking hati-hatinya nggak mau berdosa pada orang lain. Itu kayak gitu Utsman kita. Ya, itu ya, itu dosa yang pertama, hati-hati ya. Jangan sampai berdosa pada orang lain urusan darah, membunuh jangan sampai, melukai jangan sampai, menyakiti fisik orang lain jangan sampai, bahkan sekedar menjewer berlebihan, mukul berlebihan, atau menjundu tadi jangan. Ya, jadilah orang yang baik, yang akhlaknya mulia di sisi Allah. Ini dosa yang pertama. Dosa yang kedua kepada sesama adalah dosa terkait harta. Dosa terkait harta itu misalnya apa? Misalnya merampok, ya, merampok harta orang lain, itu termasuk menzalimi sesama. Kan masih banyak orang merampok hari ini, masih banyak. Berita terakhir di Kalimantan kemarin saya pernah membaca ada anak STM membunuh keluarga 5 orang, dibunuh semuanya, ayah, ibu, sama 3 anak. Anak STM konon karena punya tanggungan
servis HP, jadi bingung dia nyari uang. Akhirnya sampai bunuh. Itu dosanya double itu. Dosa merampas harta dan dosa membunuh. Alhamdulillah. Itu ngerampok hari ini masih ada, bentuknya banyak, begal. Itu yang anak orang-orang kecil ya. Kalau orang-orang besar, pejabat, wah itu pejabat itu ada lagi dosanya ngerampok harta orang itu. Ngerampok harta bentuknya banyak. Di antaranya pajak. Itu sebenarnya saya nggak mengatakan pajak haram secara mutlak, enggak. Kalau secara hukum itu pajak ada yang halal, ada yang haram. Secara hukum fikih ada yang halal, ada yang haram. Kalau dalam Islam itu tarikan ya zakat. Terus misalnya pajak untuk biaya negara, apakah ada dalam Islam? Ada. Istilahnya doribah. Doribah itu halal. Tapi pelaksanaannya ketat banget. Doribah itu pajak hanya ditarik pada orang kaya. Syaratnya satu. Terus yang kedua adalah baitul mal harus kosong, benar-benar kosong kas negara, baru boleh narik ke rakyat. Makanya Imam An-Nawawi pernah menasihati penguasa di zamannya, karena penguasa di zamannya narik pajak untuk biaya jihad itu dikritik, nggak boleh. Anda nggak boleh narik pajak kayak gini. Harusnya Anda ngambil dana dari perhiasan-perhiasan budak-budak Anda yang banyak itu. Kalau itu sudah habis dan nggak cukup jihad, baru Anda boleh narik pajak di masyarakat. Nah, gitu ya. Tapi kalau di negeri kita kan ugal-ugalan pajak itu. Semuanya dipajak gitu, ya kan? Pajak penghasilan, ayo, ini yang karyawan-karyawan pasti ngerti itu ya, berapa persen itu ya. Pajak penghasilan ada yang 5%, 10%, sampai 15%. Itu sakit kadang ya, ditarik segitu banyak. Ada lagi pajak sepeda motor. Ya, mobil, wah mahal ya. Bangunan, wah ini tanah, mobil, bangunan, tanah, properti, jualan tanah pajaknya berapa persen itu? Banyak itu ya, 5%, 10%. Kalau misalnya jualannya miliaran, terasa banget itu sudah. Ya berapa banyak? Ini pasti akan dihisap oleh Allah nanti ini, karena ngambil harta orang lain tanpa ridho, pasti akan dihisap. Gak enak jadi penguasa itu, sungguh berat tanggung jawabnya. Ya. Restoran aja ada pajaknya, ya enggak? Dan yang bayar adalah yang beli, bukan pengusahanya, tapi yang beli ditarik 10%, kan gitu ya? Ya, apapun nanti lama-lama HP dipajakin jangan-jangan ya. Semoga tidak ya. Oke. Jadi itu zalim terhadap harta itu mengambil harta orang lain secara paksa, secara tidak hak. Termasuk mengambil harta orang lain secara tidak hak adalah ngutil. Tahu ngutil? Nggak ngerti ngutil ya? Apa bahasa Indonesia ngutil itu? Ngutil itu ngambil barang diam-diam, biasanya di pasar atau supermarket gitu ya. Misalnya orang masuk supermarket ngambil coklat dimasukkan, nah itu ngutil. Sering? Waduh, siapa ini yang sering? Tuh saya itu ya Allah, astagfirullahaladzim. Harus dikembalikan, harus minta apa nih Bapak Ibu guru ini, monggo direkam ini ya, info berharga dari anak kita ini. Unik-unik ternyata. Ngutil itu dosa, ya boleh. Ya, dalam Islam itu mencuri hukumannya keras. Apa hukumannya? Dipotong tangan. Dipotong sepergelangan tangan ini. Itu menunjukkan Allah benci sekali dengan orang yang mengambil harta orang lain, sampai harus dihilangkan bagian tubuhnya itu. Ya, oke. Termasuk menzalimi dalam hal harta itu misalnya orang tua nyuruh beli, lalu misalnya ada kembaliannya diambil sebagian, ini juga dosa. Ya. Cara menghalalkannya gimana ya? Ngomong ke orang tua, Ma, Bu, Umi, saya kemarin ngambil ini, mohon dihalalkan. Janji setelah itu nggak hilang ya? Iya janji. Nah, insya Allah itu jadi hilang. Ya, kalau enggak di akhirat dihisap itu nanti. Ya, di akhirat itu nanti dihisap. Kalau misalnya dia punya pahala, bayarnya pakai pahalanya. Kalau pahalanya habis, nanti dosanya orang yang dizalimi itu yang dikasihkan ke kita. Itu ngerinya di situ ya.
Termasuk juga dosa terkait dengan harta, misalnya apa? Misalnya menarik riba. Nah, ini juga banyak zaman sekarang tuh. Masya Allah. Usaha-usaha rentenir itu kan banyak kan? Minjemi, tapi setelah itu minta bunga kan gitu ya. Nah itu menzalimi harta orang lain. Di HP itu iklannya banyak, itu easy cash apa itu aplikasi banyak banget. Itu contoh orang-orang yang sengaja mengambil harta orang lain secara zalim, dan itu dosa. Termasuk juga dosa adalah utang lalu ngemplang. Nah itu enggak. Ngerti ngemplang? Ngemplang itu sengaja enggak bayar. Jadi utang terus pura-pura lupa, terus tidak diperbolehkan. Ada itu orang yang kebanyakan, ini unik gini ya. Banyak orang itu kalau utang, itu kalau punya uang itu tidak dipikirkan segera bayar utangnya, tapi malah digunakan untuk yang lain-lain. Itu banyak ya gitu. Jarang yang berpikir bahwa itu adalah tanggungan yang dosa kalau tidak diberikan. Utang begitu tiba waktunya bayar ditagih marah-marah. Kan ada kayak gitu dia, bahkan lebih galak daripada yang ngutang itu ada kayak begitu. Biasa. Ada lagi yang unik, masih punya utang lalu pamer rekreasi. Wah itu sangat menyakitkan bagi orang yang utang gitu. Bisa rekreasi kok gak bayar utang itu gimana? Kan banyak orang yang begitu ya. Utang lalu kemudian masuk restoran, restorannya difoto, kemudian dibagikan, dikasih caption, selalu bersyukur padamu ya Allah. Padahal punya utang kok bisa tega-teganya kayak gitu. Kan karena nggak sadar orangnya. Makanya ayo yang punya utang dicatat hari ini. Sebelum menunjukkan dunia kita, pastikan beres dulu utang. Mas, kalau perlu nggak usah ditunjukkan lah dunia kita ya. Allah itu ngasih nikmatnya bukan untuk dipamerkan, enggak, disyukuri. Kalau kita memamerkan dunia kita itu buat orang jadi iri nanti dan menyakiti juga kayak tadi. Sudah menyakiti, dosa lagi belum bayar. Dosa utang itu berbahaya. Bahayanya apa? Kalau orang mati dalam keadaan masih belum bayar hutang, nggak bisa masuk surga. Pernah ada laki-laki datang pada Rasulullah. Wahai Rasulullah, saya mau berjihad. Apa pendapatmu kalau aku bertemu musuh, kemudian aku berperang, lalu kemudian aku terbunuh? Di mana tempatku? Kata Nabi, di surga. Dia masih belum mantap. Tanya lagi. Wahai Rasulullah, saya tanya lagi ya. Bagaimana kalau aku berperang, kemudian musuh membunuhku, kemudian aku mati? Di mana tempatku? Kata Nabi, di surga. Lebih mantap ya. Lalu tanya lagi ketiga kali biar mantap. Wahai Rasulullah, jawab sekali lagi. Aku ini misalnya jihad, memerangi musuh, terus musuh berhasil membunuhku, lalu aku mati. Di mana tempatku? Kamu berada di surga. Setelah mantap dia pergi. Begitu pergi dipanggil lagi. Sini. Kenapa? Illad dain, kata Nabi. Kecuali kalau kamu masih punya utang. Jadi kalau orang mati syahid tapi masih punya utang, itu tertahan di pintu surga, nggak bisa masuk surga. Wah, itu ngerinya utang ya. Waduh, makanya kalau bisa nggak usah utang, kalau bisa. Kalau bisa, bukan haram utang itu enggak. Tapi kalau pas butuh, segera mungkin diagendakan, saya harus segera melunasi. Kalau belum bisa melunasi, dicicil, itu tanda keseriusan ya, dicicil. Nah, itu orang yang takut kepada Allah itu semacam. Pernah juga di zaman Nabi begini. Ada orang mati. Biasanya kalau orang mati itu kan dibawa ke Rasulullah, diminta untuk disolatkan Rasulullah. Orang itu senang kalau disolatkan Rasulullah. Kenapa? Karena kalau Rasulullah menyolati, Rasulullah mendoakan, doa Nabi itu kan mustajab, gitu loh. Jadi kalau Rasulullah mendoakan supaya masuk surga, insya Allah masuk surga. Itu senangnya. Suatu saat datang jenazah, terus dimintakan sholat pada Rasulullah. Wahai Rasulullah, sholatilah orang ini. Rasul bertanya, dia punya utang apa tidak? Pertanyaannya begitu. Jawabannya, iya wahai Rasulullah, punya. Berapa? 2 dinar. 2 dinar itu seberapa?
1 dinar itu sekarang kira-kira senilai sekitar 4 juta kira-kira. 1 dinar. Jadi kalau punya utang 2 dinar itu kira-kira berarti 8 juta. 8 juta itu harga sepeda second ya kira-kira. Punya utang segitu. Ketika Rasulullah tahu laki-laki ini punya hutang, maka Rasulullah mengatakan sallu ala sahib. Sholatilah. Rasul nggak mau mensolati. Jadi Rasul itu menolak menyolati orang yang mati dalam keadaan masih punya hutang. Kenapa? Karena dosa itu nggak akan diampuni kalau belum dibayar. Lalu seorang sahabat kemudian bilang, wahai Rasulullah, saya akan menanggung utang orang ini, akan saya bayarkan. Sholatilah. Setelah ada yang nanggung, baru Rasulullah mau mensolati. Setelah disolati, dikuburkan. Begitu dikuburkan, besok Rasulullah ketemu sama orang yang mau menjamin tadi. Ditanya, gimana? Sudah kamu lunasi? Sudah kamu bayarkan utangnya? Dia menjawab, belum. Rasulullah kan baru sehari. Dia kayak meremehkan, baru sehari kan? Rasul diam. Besoknya lagi ketemu, ditanya lagi, gimana? Sudah dibayar utangnya? Masih belum ya Rasulullah? Rasulullah diam. Itu ditanya saya beberapa kali. Setelah beberapa waktu kemudian ditanya lagi sama Rasulullah, gimana? Sudah dibayar utangnya? Jawabannya, sudah ya Rasulullah. Rasul kemudian berkomentar dengan kalimat yang sangat menakutkan. Apa itu? Beliau mengatakan, Al-an barodat jilduhu. Sekarang baru dingin kulitnya. Berarti orang itu mati meninggalkan utang, panas terus dibakar itu di alam kubur. Ngerinya kayak gitu utang tuh ya. Makanya jangan meremehkan utang. Kalau pernah utang temennya 1.000, 2.000, ayolah dibayar. Ya, atau minta diikhlaskan minimal gitu ya. Kalau sudah ada kata-kata diikhlaskan, bebas. Tapi kalau utangnya besar ya jangan minta diikhlaskan ya. Nanti punya utang 20 juta, tolonglah ikhlaskan. Wah, enggak semua orang mau gitu ya. Begitu, dibayar. Itu bahayanya utang tuh kayak begitu. Makanya sedapat mungkin orang itu kalau bisa tidak utang. Nah terus gimana dengan Rasulullah riwayat pernah berhutang kepada Yahudi? Gimana itu? Nah ini harus paham konteksnya. Pertama, Rasulullah berhutang pada Yahudi itu untuk ngasih contoh utang itu tidak haram. Nah, boleh, tapi bukan sunnah itu loh ya. Utang kok hobi? Hobi kok utang itu ya? Kan ya salah. Hobi utang itu kan tidak benar. Apalagi dijadikan skill. Wah, skill kok utang dan gimana? Ngelamar pekerjaan, apa kelebihan Anda? Saya punya skill Pak. Apa itu? Pandai berutang. Itu nggak keren sama sekali. Jadi Rasulullah itu ngasih contoh biar tahu bahwa berutang itu tidak haram. Biar kalau pas terdesak banget memang nggak apa-apa utang. Itu mudah. Tapi Rasulullah utang pada Yahudi itu ada maknanya. Kenapa? Karena Rasulullah tahu sahabat-sahabat Nabi itu sangat hormat pada Rasulullah. Sehingga kalau Rasulullah itu sampai ngomong, tolong saya dihutangi, pasti gak ada yang hutangi, dikasih sebanyak-banyaknya pasti. Ya, jadi Rasulullah misalnya bilang, saya utang 1 dinar, pasti sahabat nanti akan ngasih 1.000 dinar itu. Kenapa? Karena Rasulullah sangat dihormati sahabat-sahabat. Akhirnya Rasulullah itu kalau utang mesti ke yang bukan Islam, gitu loh. Biar apa? Biar nggak sungkan utang, gitu loh. Utang-utang Nabi itu mesti ke non Muslim, karena tahu kalau sesama Muslim pasti nggak enak itu. Makanya kalau jadi kiai, jadi ustadz, jadi orang yang terpandang misalnya, itu justru akhlak yang baik niru Rasulullah. Jadi kalau pas butuh bukan ngomongnya ke pecintanya, bukan ke fansnya, bukan ke murid-muridnya, ke orang lain malahan, gitu ya. Itu yang lebih kadang malah cimumpung ini. Jadi kalau ada yang cimumpung ini malah mengkhawatirkan. Saya pernah mendengar ada satu sekte yang ngakunya adalah sekte sebuah kelompok, apalah ngaku sebagai kelompok tarekat atau apa begitu. Tapi kebiasaannya suka minta uang kepada jamaahnya. Nah ini nggak benar ini ya. Ini nggak benar. Bukan teladan dari Rasulullah. Ya. Oke. Jadi itu dosa yang kedua ya, terkait dengan harta. Hati-hati, apapun dosa terkait harta itu harus dikembalikan.
Kalau harta tersebut diketahui pemiliknya, kembalikan. Mencuri, kembalikan pada pemilik barang. Merampok, kembalikan pada pemilik barang. Pinjam buku, kembalikan kepada pemilik barang. Kalau misalnya pernah pinjam sandal orang lain tapi nggak bilang, ya harus ngomong, tolong saya maafkan karena pernah pinjam handuk nggak ngomong, harus bilang, ya. Pinjam apa lagi, helm nggak ngomong, harus bilang, nggak boleh loh. Kecuali orangnya bilang helm saya halal dipakai siapapun, nah itu bebas. Tapi kalau enggak, orangnya mencari kemudian nggak senang, itu dosa sudah. Jelas dihitung dosa, itu masuk dosa. Pinjam handuk, pinjam apa lagi, jaket, pinjam apa? Motor, ya, pinjam sepeda, pinjam apa lagi? Pinjam uang, pinjam mobil. Oke. Ya. Invest? Nah, kalau investasi bagaimana? Kalau investasi itu berarti hitungannya bisnis. Kalau misalnya orang itu dikasih uang sebagai investasi, maka harus sesuai perjanjian, dikembalikan sesuai waktu selesai bisnisnya itu tadi, gitu ya. Misalnya bisnis udah nggak kembalikan, nah itu termasuk menjalani harta orang lain. Oke. Yang ketiga, dosa sesama yang ketiga yang paling banyak dilakukan itu adalah kehormatan. Contoh melanggar kehormatan orang itu bagaimana? Misalnya menuduh wanita baik-baik berzina. Nggak harus wanita sih, laki-laki juga. Menuduh laki-laki baik-baik berzina, itu namanya dosa qadzaf. Qadzaf itu menuduh orang baik-baik berzina. Di zaman Nabi yang pernah mengalami ujian kayak gini itu istri Nabi yang bernama Aisyah. Aisyah itu pernah dituduh berbuat selingkuh dengan seorang laki-laki. Tapi yang nuduh itu orang munafik, padahal Aisyah itu nggak pernah melakukannya. Sampai Allah itu akhirnya menurunkan ayat untuk membela Aisyah. Allah itu mengatakan dalam Al-Quran, siapa yang menuduh orang lain berzina, maka harus mendatangkan 4 saksi yang melihat perbuatan tersebut. Kalau tidak bisa membawa 4 saksi, dia harus dihukum, dicambuk 80 kali. Itu dosanya nuduh ya. Besar dosanya nuduh, itu nggak boleh. Termasuk nuduh itu, ya mau tanya apa nak? Oh iya. Itu ada di surat An-Nur. Ayat berapa? Baca ayat 1 sampai terakhir, pasti ketemu. Ya, surat An-Nur. Kan bulan Ramadan, biar amalnya banyak ya. Ada surat An-Nur. Jadi tidak boleh. Termasuk yang menuduh itu, kalau misalnya mengumpat, tapi dengan umpatan yang sekaligus ada unsur menuduh. Misalnya di bahasa Inggris itu ada ungkapan son of bitch. Ngerti artinya? Anaknya pelacur, gitu ya. Jadi ada umpatan dalam bahasa Inggris yang menyebut dasar anaknya pelacur. Yang kayak gini tuh berarti sama dengan menuduh orang tuanya berzina. Kayak gitu tuh dosanya dosa qadzaf. Enggak boleh, ya. Termasuk dosa terkait dengan kehormatan adalah menggunjing. Menggunjing itu juga termasuk dosa terkait dengan kehormatan. Apa itu menggunjing? Menggunjing itu maknanya adalah menyebut sesuatu tentang orang lain yang kalau orang lain itu mendengar dia tidak suka. Itu namanya menggunjing atau menghibah istilahnya. Ya, misalnya contoh menggunjing itu misalnya, tahu nggak si Siti itu kenapa? Baunya nggak enak. Nah, itu termasuk menggunjing, nggak boleh, itu haram, dosa itu. Aku tadi baru ke rumahnya si Fulan, ke kamarnya, masya Allah, kamarnya kayak kandang. Nah, ngomong kayak gitu termasuk menggunjing, itu melanggar kehormatan orang lain. Ya. Nah, kalau sesuai kenyataan, itulah definisi menggunjing. Kalau nggak sesuai kenyataan, itu namanya fitnah. Fitnah dosanya lebih besar daripada menggunjing. Jadi menggunjing atau fitnah sama-sama dosa. Fitnah jauh lebih besar dosanya daripada menggunjing. Makanya tidak boleh menggunjing kayak gitu.
Ya, ini saya dikasih pesanku tinggal 5 menit ya, saya percepat saja. Oke. Itu yang baru yang kedua, baru mu'adzabin ya. Yang ketiga adalah najin. Najin itu orang-orang yang selamat. Siapa mereka? Yakni orang yang tidak bisa masuk surga karena nggak ada amal baiknya, nggak bisa masuk neraka karena tidak ada dosanya. Contohnya siapa? Misalnya orang-orang gila. Nah, orang gila sejak kecil sampai mati dia gila, itu di akhirat selamat. Kenapa? Karena tidak berdosa dan tidak berpahala juga. Selamat. Termasuk selamat adalah anak-anak kecil. Jadi ini kan masih kecil ya anak-anaknya, sebelum haid kan? Nah, selama belum haid berarti hitungannya masih anak kecil. Kalau misalnya meninggal dunia, nah termasuk yang selamat di akhirat. Gitu ya. Oh, tapi jangan berharap mati ya. Allah yang paling tahu keputusan terhadap kita yang terbaik. Yang terakhir adalah faizin. Faizin itu orang-orang yang sukses, orang-orang yang dekat kepada Allah, orang termasuk muqarrabun, para kekasih Allah. Inilah orang-orang yang mencapai derajat tinggi di sisi Allah. Jadi kalau tadi itu saya katakan, mengapa kita, apa itu derajat di sisi Allah? Itu maksudnya adalah kita mengejar kurbah kedekatan kepada Allah supaya masuk golongan faizin. Gitu ya. Sekarang yang ketiga, tadi kan ada tiga. Yang ketiga, mengapa harus serius mengambil momen di bulan Ramadan? Jawabannya adalah karena Ramadan ini semua amal dilipat gandakan. Ya, orang berbuat sunnah, tanya apa nak? Nah, kalau misalnya berdosa di bulan Ramadan gimana? Dosanya juga sama berlipat-lipat. Ya, jadi sama seperti pahala dilipat gandakan, dosanya juga dilipat gandakan. Jadi kalau menurut dalil, ada amal itu yang dilipatkan karena waktu, ada yang dilipatkan karena tempat, ada yang dilipat gandakan karena pelakunya. Contoh dilipat gandakan karena tempat, misalnya Nabi mengatakan sholat di Masjid Nabawi lebih utama daripada 1000 sholat di tempat yang lain. Jadi misalnya sholat di masjid apa di sini namanya? Masjid Khairul Ummah ini sholat 1000 kali, berarti sekitar 1 tahun ya sholat 5 waktu di sini. Dibandingkan 1 kali sholat di Masjid Nabawi lebih utama sholat di Masjid Nabawi. Itu contoh pahala dilipat gandakan karena keutamaan tempat. Gitu ya. Ada pula yang dilipat gandakan karena keutamaan waktu seperti bulan Ramadan ini. Tapi kalau berbuat dosa ya sama. Makanya para ulama mengatakan berbuat dosa di tanah suci nggak sama seperti berbuat dosa di luar tanah suci. Ya. Zaman dulu itu ada namanya Isaf dan Nahilah. Itu 2 orang pacaran. Lalu dia itu ketika pacaran lalu masuk ke dalam Ka'bah. Lalu kemudian berzina di dalam Ka'bah. Zinanya sudah dosa besar. Di dalam Ka'bah lebih besar lagi gitu ya. Lalu Allah kemudian mengutuk mereka menjadi batu. Itu nyata dalam sejarah ada namanya Isaf dan Nahilah, 2 pasangan itu terkenal, ditulis dalam sejarah Nabi. Bukan surat ya, itu ada di kitab Sirah Nabi, ada di kitab namanya Sirah Ibnu Hisham. Nah, ada saja ya. Kalau di rumah punya kitab itu bisa dicari sejarahnya Isaf dan Nahilah, ceritanya begitu ya. Oke, ya. Jadi gitu. Nah, termasuk di bulan Ramadan ini, kalau kita berbuat dosa itu dosanya berlipat-lipat daripada di selain Ramadan. Karena Allah ngasih kesempatan berbuat baik kok malah digunakan untuk maksiat. Makanya harus hati-hati, gitu ya. Di sebagian riwayat dikatakan orang yang berbuat hal sunnah di bulan Ramadan pahalanya seperti berbuat hal wajib. Kalau orang berbuat hal wajib itu seperti 70 kali ya saat melakukan di bulan luar Ramadan. Gitu ya makanya? Oh enggak, ini. Oke. Jadi itu ya. Nah, ini mudah-mudahan kita semua oleh Allah digolongkan Allah ke dalam hamba-hambanya yang mendapatkan derajat tinggi di sisi Allah. Di bulan Ramadan ini Allah menjadikan kita sebagai hamba yang dekat, sehingga nanti di selesai Ramadan kita menjadi hamba Allah yang semakin soleh dan semakin